Orang-orang beriman itu ketika tergelincir di dalam dosa, dia akan berpikir, ya Allah, aku berbuat dosa. Coba hari ini saja, mulai dari semalam sampai pagi bangun, yang bebas dari dosa siapa? Ngaco. Ada nggak? Kalaulah kemudian Allah tidurkan kita, itu sebenarnya Allah sedang menyelamatkan kita supaya 24 jam itu tidak terkena dosa. Kalau Allah kemudian hadirkan kita di dalam majelis ini supaya kita itu terselamatkan dari dosa selama 1 jam. Terus begitu. Jadi kalau kita serawung, kalau kita kemudian diistirahatkan sama Allah, misalnya tidur dan sebagainya, itu sebenarnya dalam rangka Allah itu ingin menghentikan kita dari segala aktivitas yang kecenderungannya nanti berbuat dosa. Karena yang namanya mata, kalau selalu melihat saja, apapun yang dilihat pasti ada sampah-sampah yang masuk. Leres betul? Jadi kan nonton TV, nonton YouTube, itu mesti ada penyimpangan-penyimpangan, sampah mesti masuk. Kayak saringan itu loh, saringan itu semakin lubangnya besar, maka sampah ampas pun akan masuk. Selama kita gunakan mata kita terus untuk melihat apapun, maka potensi pikiran kita untuk melihat apa yang kita ingin ketahui, sampai hal yang salah sekalipun. Telinga kita selama kita mendengar terus ya, maka potensi-potensi untuk mendengar perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang jelek, ghibah, namimah dan sebagainya pasti akan kita dengar. Terus begitu. Setiap kita bisa bergerak ya. Setiap bergerak kita itu mesti punya potensi untuk berbuat dosa. Makanya kemudian Allah istirahatkan. Maka dalam hadis itu gimana? As-salawatul khamsu. Salat yang 5 waktu. Al-jumu'atu ilal jumu'ati. Antara sholat Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, ya, Ramadhanu ila Ramadhana, puasa Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya, Ramadan yang lalu dengan Ramadan yang akan ini, kita kerjakan ini, itu dapat menghapuskan dosa. Betapa cintanya Allah kepada hambanya, itu sampai difasilitasi aktivitas-aktivitas yang untuk menggugurkan dosa. Jadi kalau hari ini kita misalnya berbuat dosa, berbuat salah, maka iringi dengan kebaikan. Kayak tadi saya kasih contoh. Misalnya kita nih sering tergelincir nih perbuatan dosa, maka jangan sampai lepas dari sholat. Ya, jangan lepas dari sholat yang 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu bisa menghapuskan setiap kejelekan, kesalahan yang kita kerjakan. Makanya bayangin coba, kalau orang yang tidak pernah sholat, itu kan berarti membiarkan dirinya penuh dengan perbuatan dosa dan kejelekan. Bahkan itu tidak akan terhapus. Makanya bersyukur Allah kemudian hidayahkan kita, ringan ke masjid untuk sholat, ya betul? Ya, sholat berjamaah, ringankan untuk berpuasa, ringankan untuk bersedekah, ringankan untuk beramal yang lainnya. Karena setiap amalan-amalan kebaikan yang kita kerjakan itu akan menghapuskan dosa-dosa yang kita kerjakan kecuali dosa besar, al-kaba'ir.